Assalamualaikum Sobat Ziput semua, gimana nih? Suaraku dan juga videoku aman gak nih? Boleh ya sambil di komen-komen di kolom komentar. Silahkan Sobat Ziput, gimana suaraku dan juga gambarku, apakah sudah aman? Suaranya? Apakah di Sobat Ziput lancar suaraku? Boleh di komen di kolom komentar ya Sobat Ziput ya. Gimana? Alhamdulillah sudah ada yang bergabung ya. Sambil di-share-share ya. Alhamdulillah aman. Oke, Min. Alhamdulillah. Yuk, yang sudah join bisa langsung di-share-share ya live kita malam hari ini. Sambil di komen kalau misalkan ada kendala suaraku yang gak jelas atau videoku yang gak jelas di kalian, bisa di komen di kolom komentar ya Sobat Ziput semua. Oke, sambil menunggu Sobat Ziput yang lain bisa bergabung, aku mau sapa-sapa dulu nih Sobat Ziput semua. Assalamualaikum, hai Sobat Ziput semua. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di live Hey Chance hari ini. Cerita apa nih Saliha pada malam hari ini? Sebelum kita mulai obrolan kita yang seru banget dengan pembahasan yang relate banget nih dengan kehidupan pemuda tentunya pada hari ini. Sobat Ziput yang sudah gabung boleh ya di komen dengan absen dulu, yaitu dengan format nama _ domisili Sobat Ziput semua. Jadi nanti bisa aku bacain di kolom komentar. Waalaikumsalam nih Kak Nur Laila. Alhamdulillah, boleh ya Kak sambil di absen dengan format nama _ domisilinya. Jadi biar aku dan Sobat Ziput semua bisa tahu nih Sobat Ziput yang gabung nih dari mana aja. Nah, selanjutnya selain menunggu absen Sobat Ziput, boleh ya sambil di-share-share live kita malam hari ini ke Sobat Ziput yang lain, boleh dibikin story atau di DM ke Sobat Ziput yang lain biar makin banyak yang join live kita malam hari ini. Dan sambil aku spill ya, live Ziput ini akan ada di setiap bulannya nih Sobat Ziput. Jadi meskipun ada di setiap bulan tuh, mau menunggu malam-malam live tuh Leli udah gak sabar buat sharing-sharing nih sama Sobat Ziput semua. Karena pembahasan kita kan tiap bulannya akan ada tema-tema yang menarik gitu ya. Dan insya Allah Hey Chance ini akan menjadi wadah untuk kita semua berbagi pengalaman, berbagi cerita, kemudian curhat juga bisa, yang insya Allah akan kita cari solusinya bersama, aku dan juga tim Ziput tentunya. Jadi boleh banget ya Sobat Ziput semua, aku mau spill nih, kapan sih waktunya kita ada live ya. Jadi di setiap bulan ada di pekan kedua atau pekan ketiga hari Kamis, jadi Kamis malam gitu ya. Jadi pantengin terus sosmednya Ziput biar Sobat Ziput yang lain dan juga Sobat Ziput yang sudah join bisa dapat notifikasinya kalau kita lagi live. Nah, jadi Sobat Ziput semua bisa dikosongin ya jadwalnya di hari Kamis. Jadi nanti update-nya ada ya di setiap minggunya. Jadi kita mau spill bahasannya apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu bisa di-save dan juga di-share ya Sobat Ziput. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali, mungkin bulan lalu ada yang belum join live kita, boleh langsung meluncur ke Instagramnya Ziput di @ziput.id. Di situ ada potongan live kita bulan lalu. Kita bahas tentang bulan Syawal bareng saya dan juga 6 special guest kita yang tentu saja menarik banget pembahasannya untuk disimak. Nah, di Instagram itu hanya potongan ya Sobat Ziput. Jadi kalau misalkan mau nonton live reportnya secara komplit, itu bisa langsung ke YouTube-nya MPP Jateng. Jadi bisa langsung di subscribe, di like, di view, dan juga di share tentunya. Jadi biar nggak ketinggalan informasi live kita, bisa langsung pantengin terus ya di sosmednya Ziput. Ya Alhamdulillah semakin banyak
yang join live kita malam hari ini, tapi belum mencapai 10-an orang nih ya, masih ada 5 orang. Boleh yang sudah join di share-share ya Sobat Ziput semua ya, biar lebih banyak lagi yang join live kita malam hari ini. Sambil menunggu yang lain join, jangan lupa di absen dulu dengan format nama underscore domisili Sobat Ziput semua. Nanti akan aku bacakan. Oke, tanpa berlama-lama pasti Sobat Ziput semua sudah nggak sabar ya untuk mengikuti live pembahasan kita malam hari ini. Langsung aku buka aja ya Sobat Ziput semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ziput semua. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul pada live kita malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sobat Ziput semua, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Sehat nggak nih? Boleh ya di komen di kolom komentar. Nah, mungkin ada ya beberapa dari kalian yang lagi sakit mungkin. Nah, semoga lekas Allah berikan kesembuhan, dan juga yang lagi sehat nih alhamdulillah jaga kesehatan ya, karena ini cuacanya sedang gak jelas ini ya, gak karuan ya Sobat Ziput semua. Gimana nih cuaca di daerah Sobat Ziput semua, amankah? Cerah teruskah? Kalau di daerahku nih lagi kadang hujan tiba-tiba deras, ada petir, angin, habis itu nanti hujan sama panas. Nah itu gak karuan ya, jadi hawanya tuh gak enak banget buat badan. Jadi jaga kesehatan ya Sobat Ziput semua. Ini ada yang sudah komen juga nih Sobat Ziput. Ada, hai Kak, aku Ani dari Solo. Halo Kak Ani. Ada juga nih Kak Konita. Di sini hujan deras Kak. Wah, tapi gimana nih Kak? Sinyalnya aman kan ya? Dan kabarnya Kak Konita gimana nih? Sehat atau lagi kurang enak badan? Boleh di komen lagi ya Kak ya. Dan ada yang tahu nggak nih pembahasan seru kita malam hari ini? Kita mau bahas tentang apa? Ayo di komen di kolom komentar. Pasti yang sudah stay tune di konten-konten Ziput tahu malam hari ini kita akan bahas tema apa. Ya, apa nih? Kak Ani nih, seminggu kehujanan mulu Kak aku. Iya nih, kita udah kayak pendekar ya Kak ya, kehujanan mulu. Tapi gimana? Sehat nih Kak Ani? Apa kabar nih? Kak Konita, aman Kak sinyalnya? Alhamdulillah. Ada juga dari Kak Alfia. Tempatku kadang hujan, kadang panas. Apakah kita satu daerah Kak? Sepertinya aku kenal nih dengan Kak Alfia nih. Kak Alfia boleh dong di absen dulu. Dari mana nih domisilinya? Jadi ketikkan nama underscore domisili Kak Alfia ya. Mari kita buktikan apakah kita satu daerah apa enggak. Alhamdulillah sehat Kak. Kak Leli sehat juga kan? Alhamdulillah. Aku juga sehat Kak Ani. Semoga Kak Ani senantiasa dalam kesehatan. Dan Sobat Ziput semua, semoga senantiasa diberi kesehatan ya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih? Ada yang tahu? Malam hari ini kita bahas tentang apa? Iya, ada yang benar nih dari Kak Warini underscore DS. Bahas tentang pendidikan bukan Kak? Betul banget. Kita bakalan ngobrolin tentang pendidikan nih Sobat Ziput. Jadi, wah Kak Warini nih aku lihat-lihat belum absen nih. Boleh dong Kak di absen dulu dengan format nama underscore domisilinya. Jangan lupa live kita malam hari ini di-share ya Kak ya. Di-share ke Sobat Ziput yang lain lewat DM, lewat Insta Story gitu ya. Ada juga dari Kak Roslina underscore Sandi 82. Indramayu juga hujan. Ya Allah, hujan ya Kak ya.
semoga aman. Gimana Kak Roslina, sehat apa enggak nih? Dan sinyalnya gimana nih? Suaraku aman ya di Kak Roslina ya. Kemudian ada Kak Desi RS26. Assalamualaikum kakak-kakak Ziput. Waalaikumsalam Kak Desi. Halo Kak Des, gimana? Cuacanya di rumahnya Kak Desi gimana nih? Amankah atau sedang hujan badai? Boleh ya di komen di kolom komentar. Nah, Sobat Ziput, kembali ke pembahasan kita malam hari ini gitu ya. Sebagai generasi muda, kita itu sedang berada di fase download informasi yang pengennya gimana? Serba cepat, ya enggak? Serba gimana? Instan, ya kan? Jadi kesana kesini kepo gitu ya, pengen explore segala hal, pengen mencoba banyak hal baru, ya enggak? Ya, apakah aku aja yang merasakan seperti itu? Nah, di masa-masa ini itu adalah masa-masa yang menggebu-gebu gitu ya, darah muda yang penuh semangat. Tapi sayangnya Sobat Siput semua, fakta hari ini itu nggak seindah dengan apa yang kita ekspektasikan. Ya nggak? Apakah hanya aku yang merasakan itu? Boleh ya di komen di kolom komentarnya. Nah, banyak nih di antara kita yang merasakan kalau banyak terjadi problem, apalagi di dunia pendidikan hari ini. Jadi kalau misalkan kita bahas pendidikan, apa sih sebenarnya yang terlintas di benaknya Sobat Ziput semua? Jadi ketika aku tanya, menurut Sobat Ziput, pendidikan tuh apa sih? Nah, menurut kalian apa yang terlintas pertama kali di benak Sobat Siput terkait pendidikan? Boleh ya di komen di kolom komentar ya. Nah, lanjut lagi. Jadi ketika kita bahas terkait pendidikan, itu pasti erat korelasinya sama pembahasan bahwasanya kita itu digadang-gadang gitu ya sebagai generasi emas, ya enggak? Tapi faktanya gimana? Kita apakah menjadi generasi emas atau ada imbuhannya C nih di depan? Generasi cemas. Gimana? Emas apa cemas nih Sobat Siput nih? Pendidikan itu belajar. Oh iya, betul banget. Pendidikan itu erat kali kaitannya dengan belajar gitu ya Kak ya. Dan faktanya hari ini, kalau misalkan nih kita mau ikut arus, kadang dikira serba salah gitu ya, maju kena, mundur kena, stuck lagi. Kalau misalkan kita milih stuck, terhantam kenyataan ya, terhantam realita. Nah, baru intro itu udah seseru ini ya. Aku lihat-lihat nih ada yang dari Majenang, Masya Allah hadir, ada Kak Yuni, Ummu Hasna, kemudian Kak Desi genuk banjir tapi aman, alhamdulillah. Masih ditunggu komennya ya Sobat Siput semua, boleh absen, boleh tanggapan juga terkait pendidikan. Nah, baru intro aja nih udah seseru ini ya Sobat Siput semua. Bagaimana dengan pembahasan inti dari live kita malam hari ini? Tentu saja semuanya sudah nggak sabar kan ya dengan pembahasan kita malam hari ini. Dan juga Sobat Siput, karena live kita ini temanya adalah high chance, hari ini cerita apa nih Saliha? Jadi nanti aku akan bacakan true story yang sudah dikirim oleh salah satu Sobat Siput kita nih yang mau berbagi terkait journey studinya. Tapi kalau bahas hal seru sendirian itu kan gak seru ya. BTW yang baru pertama kali join live, salam kenal ya. Aku hostnya High Chance Live Ziput, yaitu Leli. Salam kenal ya semua. Jadi Leli gak bakalan live sendirian. Hari ini kita akan ditemani oleh special guest kita. Dan kita mau live dengan siapa? Boleh di chat di kolom komentar ya Sobat Zipot semua ya. Jadi pembahasan hari ini tuh seru banget. Iya, ini dia special guest kita malam hari ini, yaitu Kak Rifda. Nah, Sobat Zipot semua yang mantengin terus konten-konten Zipot pasti sudah nggak asing nih sama Kak Rifda. Mari kita langsung sapa special guest malam hari ini. Assalamualaikum Kak Rifda. Waalaikumsalam Kak Leli. Gimana nih Kak Leli kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Rifda. Kak Rifda gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Suaraku teman-teman Siput semua dalam keadaan sehat ya. iya.
Amin. Tadi sih ada beberapa yang sudah komen sehat-sehat nih Kak. Alhamdulillah meskipun cuacanya cuacanya cuac maaf Cuaca ya. cuacanya memang ada yang tadi ya hujan deras, ada yang banjir, tapi alhamdulillah aman. Nah, Kak Rifda, tadi di intro aja udah seseru itu ya, dan ada beberapa sobat Ziput juga yang sudah ikut excited untuk mengirimkan komenannya di kolom komentar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, boleh dong Kak Rifda disapa-sapa dulu Sobat Ziputnya. Mungkin kan Sobat Ziput baru kenal lewat konten gitu ya, belum bisa berbincang secara langsung. Silahkan Kak Rifda. Oke, mungkin sebelum itu kita kenalan dulu ya, karena kalau kata pepatah gitu ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin perkenalkan, nama aku Rifda, kesibukanku kuliah semester 6 gitu ya, semester yang udah hampir di penghujung banget gitu, udah ditanyain judulnya udah ada belum gitu-gitu ya. Terus domisiliku asalnya dari Purwokerto gitu. Salam kenal semuanya. Iya, Masya Allah. Kak Rifda. Kak Rifda baru join sudah dapat fans nih. Dari siapa nih? Kak Fulmon XN. Saya curiga ini temannya Kak Rifda ini. Ternyata ada yang ngefans nih. Kenal nggak nih? Kak Fulmon. Ini belum absen namanya siapa Kak? Domisilinya di mana? Boleh ya? Apa namanya di absen dulu Sobat Ziput semua. Yang baru gabung juga jangan lupa di share live kita malam hari ini. Saya ngefans berat Kak, Masya Allah. Nah, jadi kalau ngefans berat jangan sampai cuma nonton di intro aja, tapi harus stay sampai akhir nanti. Nah, Kak Rifda, kembali ke pembahasan kita malam hari ini ya. Tadi aku sempat bahas secara singkat dan juga ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama Sobat Ziput terkait pembahasan kita malam hari ini, yaitu ngobrolin pendidikan yuk. Nah, sebenarnya latar belakang kenapa kita ambil bahasan tema hari ini, yaitu ngobrolin pendidikan, itu karena di setiap tahun gitu ya Kak, pasti ada perasaan bingung, kemudian kecewa, kadang juga merasa nggak habis pikir gitu ya, tentang apa yang terjadi pada sistem pendidikan kita hari ini. Seperti tadi aku sudah spill ada Sobat Ziput kita yang sudah mengirimkan true story-nya, journey pendidikannya dia. Jadi aku mau bacain dulu ya Kak Rifda ya dan Sobat Ziput semua. Gimana nih ceritanya Sobat Ziput? Oke, aku bacain dulu suratnya. Halo kakak-kakak tim Ziput, halo kakak. Aku mau cerita nih pengalaman teman aku yang mengenal kepala sekolah Kutap di Sukoharjo. Wah, ini ada yang tahu nggak nih kasusnya kepala sekolah Kutap yang di Sukoharjo nih? Jangan-jangan ada yang belum tahu nih. Boleh di browsing dulu ya. Kira-kira kasusnya apa? Nah, lanjut lagi ya. Dan orang-orang di sekitarnya itu gak ada yang menyangka karena memang image-nya tuh baik banget, ustadz banget. Iya, memang nggak nyangka ya. Sama ada cerita lagi nih, aku sendiri mengalaminya dan kenal sama beliau. Oh, tadi itu ceritanya temennya yang kenal sekolah yang ada di Kutap gitu ya, kepala sekolah yang ada di Kutap. Nah, ini dia punya cerita sendiri juga nih. Jadi dia punya salah satu pengampu di pesantren yang nggak bisa aku sebut namanya. Wah, dia sampai digerebek ibu-ibu karena berduaan di masjid sama anak didiknya perempuan. Waduh, terus makan sepiring berdua. Nah, pernah ketahuan berduaan di satu ruangan dan ketahuan di galeri HP-nya itu nyimpen foto-foto perempuan plus ngajak nikah siri temen aku yang masih SMA. Coba gimana nih? Aku bilang ke teman aku jangan mau diajak nikah siri. Iya bener nih. Alhamdulillah dia dengerin nasihat aku dan teman-teman yang lain. Aku tuh kayak heran banget, shock juga. Kenapa sih di dunia pendidikan kita sekarang nakutin kayak gini? Semoga kita semua dihindarkan dari orang-orang yang gak baik ya. Amin ya rabbal alamin. Waduh, gimana nih Kak Rifda? Merinding banget nih aku barusan bacain ceritanya nih. Iya, merinding banget benar Kak. Jadi
aku dengar tadi ya cerita itu tuh benar-benar ngagetin banget ya Kak gitu dari cerita dari sobat siput tadi tuh. Akhir-akhir ini juga aku dengar berita pendidikan tuh udah apa namanya agak lain gitu ya, udah aneh-aneh gitu ya. Terus tadi aku juga dengar gitu apa kasus tentang yang di Sukoharjo itu benar-benar astagfirullah banget gitu ya, ngilu banget yang seharusnya itu tadi ya kepala sekolah itu yang harusnya melindungi murid-muridnya gitu malah ternyata jadi pemangsa gitu ya Kak. Dan apalagi ini tuh sesama jenis gitu ya, melecehkan sesama jenis gitu ya Allah, benar-benar kayak apa ya, itu kan daril banget dosanya gitu, dan itu jangan sampai kita normalisasi gitu ya Kak, apalagi ini sesama jenis gitu, yang lawan jenis aja udah apa dosa gitu ya, apalagi ini sesama jenis kan udah real double-double gitu dosanya gitu ya Kak, dan itu nggak boleh dinormalisasi. Nah, Hmm. iya, ini perlu digarisbawahi ya, tidak boleh dinormalisasi. Nah, iya Kak. Nah, siapa sangka? Tadi kan Sobat Siput yang mengirimkan video juga nggak nyangka kan, karena vibe-nya itu harusnya nggak gitu, dimana notabene di sekolahan tuh kita pengennya terjamin, kemudian di sekolah itu tempatnya kita untuk memperbaiki pola pikir, pola sikap kita, terjamin keamanannya, dan menjadi tempat untuk memperbaiki itu tadi ya. Tapi nyatanya hari ini tuh itu aja baru satu dua kasus ya Kak. Dan hari ini tuh kan banyak sekali kasus yang serupa. Dan ini semakin parah setiap harinya ya kan Kak. Jadi di sekolah ini malah jadi sarang penyamun yang pada akhirnya membawa realitas di masa depan yang nggak disangka-sangka, iya nggak Kak? Iya, Jadi, betul banget Kak. iya, jadi hari ini tuh, aduh aku merinding kedua kalinya. Jadi ngerasa miris, merinding, takut juga kalau melihat fakta-fakta yang seperti ini, ya kan Kak? Iya benar banget lagi. Terus apalagi tuh murid-murid sekarang gitu ya makin berani gitu sama gurunya. Ngomong kasar ke Iya, gurunya tuh udah jadi hal yang biasa gitu. Terus bolos sekolah sambil live gitu ya. iya, Bahkan apa bolos sekolah aja itu tuh udah hal yang nggak benar, dah yang menyimpang gitu. Dan ini malah sambil live kayak kesannya tuh kayak bangga banget nih aku lagi bolos sekolah gitu. Malah jadi kayak nge-live gitu ya. Terus ngebully temen di sekolah tuh udah banyak banget terjadi gitu ya. Kalau kita lihat di poster-poster sekolah itu kan pasti ada stop bullying gitu-gitu kan. Dan itu tuh pasti tandanya banyak bully di sekolah itu gitu. Terus bahkan ada yang sampai mukul gurunya sendiri gitu. Mungkin karena nggak terima atau dinasehati gurunya gitu ya, nggak terima, akhirnya mukul gurunya sendiri gitu. Dan itu tuh nggak benar dan nggak boleh gitu ya. iya, Tapi di sisi lain gitu ya, tadi kan kita udah tahu bahwa apa namanya siswanya, muridnya aja melakukan hal yang nggak benar gitu ya ke gurunya. Tapi di sisi lain, nggak gurunya tuh juga nggak kalah aneh gitu ya, melebihi dari apa namanya muridnya gitu. Dari mungkin dari ceritanya Sobat Ziput gitu ya, itu kan dilakukan oleh guru gitu ya, atau kepala sekolah gitu kan. Dan itu nggak kalah aneh gitu ternyata tuh, nggak cuman muridnya, gurunya juga gitu ya. Terus ada juga pernah lihat video gitu, guru ikut-ikutan tren joget TikTok gitu yang sebenarnya kita lihat itu malah jadi nggak pantas gitu dilakukan oleh guru, bukannya jadi contoh malah apa nyontohin yang nggak benar gitu ya. Nah gimana pendidikan hari ini gitu mau maju kalau panutannya sendiri aja kayak gitu gitu Kak, iya, kayak miris banget gitu. iya, Hmm. betul banget. Dan gimana ya, kita mau menampik itu, nggak percaya hal itu, tapi faktanya itu banyak terjadi. Dan mungkin di sekeliling kita itu juga terjadi dan sudah sampai tahap dibiasain, dinormalisasi aja karena banyak yang melakukan. Dan aku lihat-lihat gitu ya Kak, banyak banget konten-konten yang banyak anak sekarang itu kan tontonan jadi tuntunan ya kan. Nah, iya kalau tontonannya itu mendidik, memotivasi dalam kebaikan, tapi faktanya hari ini tontonan yang jadi tuntunan itu justru banyak yang menjerumuskan gitu Kak. Iya, benar banget. Nah, teman-teman Ziput sendiri pasti udah lihat berita-berita kan gitu ya, sampai kita tuh dijuluki jadi generasi cemas gitu. Dan itu ternyata Ya, bukan sekedar julukan, tapi itu benar-benar real dirasakan hari ini gitu ya. Udah bukan julukan doang gitu, tapi nggak semua gitu ya. Kita tuh nggak bisa memukul rata bahwa anak muda hari ini tuh rusak gitu ya, ya. Kalau kata Dokter Tirta tuh, Gen Z itu sebenarnya pintar-pintar gitu, terus kritis, terus
punya banyak akses informasi yang luas gitu. Tapi kadang kurang diarahkan aja sih Kak gitu. Dan itu aku setuju sih. Gitu. Iya, Kalau Gen Z itu pintar-pintar kritis gitu. dan ini juga ada komenan dari Sobat Ziput ya. Dari lesehan dakwah. Miris banget asli kalau dengar berita-beritanya kayak gitu. Iya Kak, miris banget. Terus ada juga dari Kak Ani, mirisnya dikontenin di TikTok banyak yang tahu Kak. Iya. Jadi kayak aib tuh malah dikontenin gitu ya. Terus ada juga dianggap normal kalau di pesantren cowok itu suka sama temennya yang sama cowok-cowok yang cantik. Aduh, nah ini dia nih. Kak Tinta Tim Astagfirullah, miris ya Kak. Iya, Kak Mutri juga mau nggak percaya tapi itu nyata. Iya makanya. Kak Anka 71 Astagfirullah. Iya Kak. Makanya mau nggak percaya tapi ada faktanya. Nah itu gimana ya? Tapi tadi yang disampaikan sama Kak Rifda, sebenarnya Gen Z itu emang luar biasa. Kita nih sebenarnya tuh luar biasa ya nggak? Kita itu jenius, ambisius, kritikus yang andal. Gimana? Komenan-komenannya itu kan luar biasa ya. Tapi sayangnya ada yang lain nih, kita gampang terjerumus. Jadi yang lain us-usnya tuh positif tadi ya, jenius, kritikus, ambisius, us-us yang lain yang positif banyak. Tapi sayangnya ada kita itu gampang terjerumus, ya enggak Kak? Iya, benar banget. Jadi kita apa ya kritis gitu, tapi ternyata kita gampang terjerumus gitu ya. Tapi sebenarnya Gen Z itu unik bener Kak gitu. Mereka tuh tadi ya cepat belajar, ngerti isu sosial dan nggak gampang dibohongin karena punya akses informasi yang luas gitu. Tapi kritisnya Gen Z itu kalau misalnya nggak punya landasan berpikir yang benar, nggak punya landasan berpikir yang kuat, mereka mereka itu tadi ya jadi gampang terjerumus. Jadi mereka malah bisa muncul krisis gitu ya, dari aslinya kritis jadi krisis gitu Kak. Iya. Jadi memang gimana ya Kak? Ternyata itu ada korelasinya ya Kak ya. Dan bisa dijelaskan ada korelasi penjelasan lanjutannya nggak Kak? Ya, kayak lanjutin ya. Mungkin tadi mereka tuh bisa bikin apa ya? Jadi Gen Z itu kan kritis gitu ya, dan mereka tuh bisa bikin gerakan sosial yang keren gitu ya. Kampanye penting, terus kesehatan apa edukasi kesehatan mental gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, dari positifnya Gen Z itu ada gitu tadi ya. Mereka juga rentan kena pengaruh budaya barat yang liberal gitu ya, yang budaya sekulerisme atau moderat juga gitu ya. Hasilnya banyak juga Gen Z yang krisis mentality gitu, gampang baperan, gampang burnout, gampang tantrum gitu ya. Nah, Terus apa namanya nggak tahan sama kritik gitu ya. ya. Nah, critical thinking itu penting Kak, tapi kalau misalnya nggak dibarengi sama adab dan orientasi hidup yang benar, nah, landasan yang benar tadi ya jadi chaos juga kayak gitu. Jadi di satu sisi kritis, tapi di satu sisi itu mudah labil karena dipengaruhi oleh budaya barat gitu ya, gampang ikut arus dan mudah terjerumus gitu ya. Terus ya kalau misalnya arusnya itu benar, kalau misalnya arusnya salah, ya kacau juga Kak. Iya, betul banget. Jadi memang ternyata nggak sesimpel itu ya Kak. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang numpuk-numpuk-numpuk tadi ya. Kritik, tapi krisis, dan lain sebagainya. Nah, Kak, boleh dong dijelasin sebenarnya apa sih akar masalahnya? Boleh dijelasin, tadi kan baru terkumpul ya benang merahnya dari pembahasan kita malam hari ini. Nah, penjelasan lebih detailnya gimana nih Kak? Boleh dijelasin ke Sobat Tiput dan aku juga nih. Oke, jadi garis besarnya adalah output itu tergantung inputnya gitu. Jadi generasi yang krisis hari ini itu disebabkan karena inputnya yang krisis juga. Nah, maksud input aku di sini adalah apa yang diajarkan ke anak-anak gitu. Kalau misalnya anak itu terlahir cerdas gitu ya, atau bibit unggul gitu ya, tapi kalau yang diajarkan itu buruk gitu, maka dia akan jadi output yang buruk juga gitu, dan nggak jadi apa sih nama anak yang cerdas atau unggul gitu ya, tadi mungkin terlahir kayak gitu. Tapi kalau misalnya proses yang diajarkannya buruk, ya outputnya juga buruk gitu. Maka di sini proses yang diajarkan itu penting banget Kak. Nah, misalnya nih anak nakal, dia tuh nggak pernah diajarin ibadah gitu ya, gedenya ya pasti nggak bisa ibadah gitu. Tapi yang disalahin tuh siapa? Anaknya kan, padahal inputnya itu yang
yang bermasalah tuh inputnya dulu gitu. Contoh lain gitu, misalnya anak nakal gitu ya. Anak nakal ini dimarah-marahin karena nakal gitu. Padahal tapi dari kecil itu tuh nggak pernah diajarin mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Jadinya ya apa pas gede sesukanya sendiri gitu, karena nggak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan gitu. Makanya dijuluki jadi nakal. Nah, sumber masalahnya apa gitu ya? Inputnya dulu, yang diajarkannya dulu gitu, Kak. Iya, betul betul. Ini ada Kak Anka 71. Apa karena informasi yang masuk begitu banyak ya sehingga Gen Z susah memilah. Nah, ini pas banget nih sama yang dijelasin Kak Rifda barusan. Jadi udah terjawab ya. Kak Ani underscore i.m. Bener ya, Gen Z layaknya spons semuanya diserap. Iya, makanya pemuda saat ini belum memiliki karakter diri yang kuat. Nah, siapa tuh Gen Z? Kita. Terus ada juga Nur Dadalia, kurang pemahaman prinsip yang kuat juga. Iya, ada Umu Satria, kondisi sekarang sangat miris, Indonesia darurat, krisis adab generasi slow, butuh solusi dari akar dan menyeluruh untuk menyelamatkan generasi. Iya, setuju banget nih. Kemudian ada Kak Ratih underscore Amatullah. Gen Z aslinya berpotensi ya, apa karena banyak kena brain root. Iya, jadi gen cemas tadi. Iya, tadi input ya. Inputnya tuh penting banget. Kak Alcaya, Alcaya, maaf ya kalau aku salah bacanya. Berarti perlu peran orang tua juga ya dalam pendidikan anak. Nah, itu dia. Mari kita bahas. Jadi tetap stay tune ya. Nah, Kak Rifda, jadi tadi pembahasannya wah sangat luar biasa ya, tergambar. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Bahkan tadi yang disampaikan Kak Rifda dampaknya tuh bukan cuma di hari ini, bahkan sampai ke masa depan gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Tapi coba deh Kak gitu ya, kita lihat di Islam gitu ya. Nah, Islam tuh ternyata punya sistem pendidikan yang paripurna gitu, yang oke banget gitu. Inputnya jelas, outputnya juga jelas gitu ya. Dalam Islam, pendidikan itu bukan cuman urusan sekolah aja ternyata gitu. Nah, ada 3 pilar utama gitu yang harus saling berjalan bersamaan gitu. Nggak boleh salah satunya itu mandek gitu, harus saling jalan beriringan. Nah, 3 pilar itu apa aja sih gitu ya? Di antaranya yaitu yang pertama pilar individu gitu ya. Individu tuh meliputi keluarga gitu. Jadi keluarga tuh ya harus apa namanya mendidik gitu ya, mendidik anak juga gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu pilar masyarakat gitu. Masyarakat itu meliputi lingkungan dan pendidikan. Nah, itu seperti sekolah. Jadi sekolah itu masuk ke pilar masyarakat gitu. Terus kemudian yang pilar ketiga adalah negara, meliputi kebijakan, kurikulum gitu ya dan lain sebagainya. Karena kurikulum itu yang mengatur itu negara, kebijakan juga yang mengatur negara gitu. Dan itu harus ketiga pilar tadi itu harus saling berjalan bersamaan. Nggak boleh yang satunya jalan, yang satunya nggak jalan gitu. Harus saling jalan bersamaan gitu. Nah, kalau satu aja mandek misalnya keluarganya gitu ya, nggak ngajarin anaknya dengan benar gitu ya. Satu aja mandek itu tuh ya outputnya juga bisa kacau gitu. Istilahnya nanti nggak ideal gitu. Jadi 3 input ini tuh harus saling support gitu. Iya. Nah, ini sudah langsung terjawab pertanyaannya Kak Acaya tadi ya. Berarti perlu peran orang tua juga dalam pendidikan anak. Iya, 3 pilar apa tadi? Individu, masyarakat, bahkan sampai level negara. Ada juga nih, aku lihat tadi Kak Nur Lailia, sangat perlu peran orang tua memang. Iya, makanya. Dan juga Kak Sri Dayanti setuju. Iya, makanya itu. Jadi selama ini persepsi bahwasanya yang wajib mendidik itu ada sekolah ya ini dibantah ya. Jadi ada 3 pilar yang harus saling support nih itu yang digarisbawahi ya Kak Rifda ya ternyata ya Kak ya. Iya, betul banget gitu ya. Jadi di rumah itu anak juga dididik gitu ya. Terus di sekolah juga dididik gitu. Di lingkungan juga anak tuh harus diperhatikan, dijaga gitu ya. Iya. Terus kemudian di negara juga anak perlu diperhatikan kayak gitu. Jadi input pendidikan Islam itu tuh jelas gitu. Dari kecil diajarin iman, ibadah, adab, Iya. cara menutup aurat atau cara berpikir yang benar gitu ya. Mungkin dari sejak kecil gitu keluarganya harus mengajarkan seperti itu gitu. Nah, tahu nggak sih Kak gitu ya, awal Rasulullah diutus tuh
diutus menjadi nabi itu kayak gimana gitu ya. Boleh ya Kak cerita dikit? Oh, boleh banget. Tentu saja nggak cuman aku ya yang penasaran, pasti Sobat Ziput semua juga penasaran ya. Masa sih di zaman Rasul ada? Nah, sebelum itu aku mau menyampaikan dulu nih ke Sobat Ziput semua. Mungkin ada yang udah punya pertanyaan, atau mungkin tanggapan, atau punya cerita yang sama dengan pembahasan kita malam hari ini, boleh ya sambil di komen di kolom komentar. Nanti yang punya pertanyaan juga langsung diketikkan aja. Siapa tahu kita bisa lanjut ke sesi diskusi tadi ya. Tapi yang paling penting harus stay sampai akhir nanti, dan juga jangan lupa share live kita malam hari ini supaya Sobat Ziput yang lain yang belum gabung bisa gabung di live kita malam hari ini. Nah Kak, kembali ke pembahasan kita tadi ya Kak Rifda, katanya mau spill dari kisahnya Rasulullah ya Kak ya tadi ya. Boleh dong Kak, silahkan penjelasannya. Oke, izin lanjutkan ya. Jadi di dalam kitab Daulah Islamiyah gitu ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bab pertama itu tuh menjelaskan gimana sih gitu ya, Nabi itu mendidik para sahabatnya gitu. Jadi sahabat itu tuh diajari tauhid gitu ya, diajari ibadah kami, dan Rasulullah tuh membangkitkan aktivitas berpikir tentang ayat-ayat Allah dan mengkaji secara seksama terhadap makhluk-makhluk Allah gitu ya. Jadi Rasulullah tuh benar-benar membina gitu ya para sahabat dengan pemahaman, dengan pemikirannya, terus ngajarin kita buat peka, buat kritis gitu ya, buat memahami Islam itu dengan akal gitu ya. Jadi nggak cuman ikut-ikutan aja Islamnya gitu, tapi melalui proses berpikir gitu dengan akal gitu. Dan Rasulullah juga ngajarin juga tentang mentaliti seorang muslim yang tangguh gitu ya, bermental sabar dan taat pada syariat gitu. Dan kemudian dalam kurun waktu 3 tahun gitu ya, sahabat itu dididik di pesantrennya Rasulullah sampai kuat imannya, tangguh mentalnya, hingga Allah itu menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 gitu ya, yang mana isinya itu tentang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dimana di sini tuh kayak Allah tuh udah ngerti gitu, sahabat tuh udah kuat imannya, udah siap gitu ya berdakwah secara terang-terangan gitu. Nah dari sini input ini tuh yang luar biasa kuat banget Kak, yang harusnya diterapkan hari ini juga gitu Kak. Masya Allah ya, ternyata detail banget ya. Bahkan Rasulullah itu menerapkan dan juga mencontohkannya. Bahkan aku jadi kegambar ya Kak, yang dijelasin Kak Rifda barusan tuh malah kayak kurikulum gak sih Kak? Iya benar banget gitu. Nah tadi ya 3 pilar tadi itu kayak keluarga, masyarakat, negara, itu tuh harus yang bersinergi tadi itu ya harus meneladani Rasulullah gitu ya. Soalnya outputnya jelas gitu, tadi menjadi generasi terbaik gitu ya, apa sahabat gitu memiliki mental yang tangguh, kuat imannya gitu. Itu kan generasi yang terbaik ya. Tapi kalau misalnya 3 pilar itu gagal menginput, ya nggak heran sih kalau misal outputnya anak-anak zaman sekarang itu menyimpang gitu ya. Ngakunya Islam tapi malah jadi pelaku kekerasan atau promosi orientasi yang menyimpang gitu ya. Ya jelas gitu, pasti ada 3 pilar itu tadi, ada yang abai gitu, entah keluarganya yang cuek gitu ya, atau entah pendidikannya gitu, di sekolahnya kayak gitu, ataupun negaranya yang nggak tegas gitu, aturan diubah-ubah atau sistem pendidikan dijadikan mainan kayak gitu Kak. Iya betul banget Kak. Jadi memang Masya Allah ya, semuanya itu berkesinambungan, punya tanggung jawabnya masing-masing, tugasnya masing-masing, dan terutama mereka itu juga membawa dampak ya ternyata ya Kak. Tadi kan saling support katanya ya, jadi harus satu kesatuan. Tapi sayangnya ya Kak ya, kenapa di negara Konoha ini agak lain Kak? Gimana nih Kak? Iya. Kenapa gitu ya? Padahal tadi aku dijelasin gimana Rasulullah mendidik para sahabat gitu, dan harus 3 pilar itu harus berjalan, gimana sistem Islam gitu kan. Tapi kenapa di negara Konoha itu kita tuh tidak merasakan ini gitu? Itu kenapa gitu ya Kak gitu. Nah, nggak lain nggak bukan gitu, karena negara kita tuh ternyata nggak menerapkan sistem Islam gitu. Maka sistem pendidikan yang digunakan pun bukan dari Islam gitu Kak. Kurikulum yang digunakan pun bukan kurikulum Qurani gitu, tapi kurikulum kapitalisme sekulerisme gitu ya. Contoh gampangnya tuh kayak rencana pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda yang elit gitu
yang malah makin memperparah kesenjangan di masyarakat gitu. Dan tadi ya Kak gitu ya, dari cerita Sobat Siput tadi gitu ya, yang kasus pendidikan di sekolah gitu ya, kasus-kasus semacam ini di lingkungan pendidikan itu tuh nggak menjamin keamanan gitu ya, nggak menjamin apa kualitas output dari sistem pendidikan hari ini gitu ya. Mungkin dari keluarganya, mungkin aku mau masukin anak ke pesantren atau ke sekolah Islami, itu tuh malah ternyata nggak menjamin keamanan gitu ya. Dimasukin ke sekolah yang benar atau ke pesantren itu malah nggak menjamin gitu dengan sistem pendidikan hari ini gitu ya. Maka solusi atas berbagai masalah di dunia pendidikan kita hari ini adalah ya sistem Islam gitu ya, menerapkan hukum Islam, karena solusi yang ditawarkan hari ini tuh nggak menyelesaikan gitu ya, nggak menyelesaikan secara menyeluruh, nggak menyelesaikan secara tuntas gitu ya. Teman-teman Sobat Siput sendiri juga ngerti kan gitu ya, banyak berita pendidikan hari ini tuh makin kacau balau gitu, makin bertambah. Dengan ditawarkannya solusi yang diterapkan hari ini, bukannya menjadi solusi gitu, menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang lain gitu ya, kasusnya makin bertambah gitu. Nah terus eh, maka butuh banget gitu ya penerapan sanksi Islam, diberi sanksi had atau hudud atau takzir gitu ya. Tapi nih ya Kak, diterapkannya sanksi Islam itu hanya bisa apa namanya, dalam bingkai institusi negara gitu ya, nggak bisa diterapkan secara individu gitu ya, di keluarganya sendiri, nggak bisa diterapkan di komunitas atau masyarakat gitu, tapi dalam tatanan institusi negara gitu yang bisa menerapkan sanksi Islam ini, karena yang mengatur kebijakan kan negara gitu ya Kak. Nah ternyata gitu ya, ketika kita melihat sejarah gitu, bahwa penerapan Islam secara kafah dalam bentuk negara itu pengaruhnya udah terbukti gitu ya, dan itu tuh memberikan apa sih, menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang hari ini terjadi gitu, baik di apa namanya, baik dalam lingkup pendidikan maupun di luar pendidikan gitu Pak. Iya betul banget Kak. Jadi jadi make sense banget ya. Jadi dari pembahasan awal sampai sekarang bahwasanya semuanya itu ada korelasinya. Nah, Kak Rifda, biasanya kalau habis penjelasan itu kan ada tips-tips nih gimana caranya Sobat Zibut biar nggak masuk ke dalam kasus-kasus yang kita bahas barusan gitu ya Kak. Boleh dong Kak di-spill apa aja sih tips-tipsnya dari Kak Rifda buat Sobat Zibut semua? Oke, teman-teman juga harus tahu gitu ya, kalau misalnya di Islam itu tuh belajar itu nggak cuma ngisi otak aja gitu ya. Jadi dalam Islam tuh ada namanya talakian fikrian gitu. Apa sih talakian fikrian itu gitu ya? Talakian fikrian itu kita belajar supaya isi pikiran kita itu jadi solusi buat hidup kita gitu ya. Karena ilmu yang kita miliki, kita bisa menyelesaikan masalah hidup. Jadi ketika kita punya ilmu ya, harapannya bisa menyelesaikan masalah hidup kita gitu. Terus talakian fikrian itu mengajarkan juga belajar itu jadi alat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kalau kita belajar, kita tuh jadi ngerti mana yang boleh kita lakukan dan mana yang nggak boleh kita lakukan. Ya tentunya dengan standar Islam ya gitu, jangan standar orang lain, apalagi standar motor. Terus terus yang selanjutnya, belajar itu harapannya jadi bekal gitu ya, biar kita nggak gampang goyah gitu ya. Ilmu itu tuh, terutama ilmu Islam tuh ngasih kita landasan yang kuat gitu, ngasih kita pegangan biar kita tuh nggak labil gitu ya, nggak mudah gampang ke bawah arus gitu, ikut-ikutan standar orang lain gitu ya, bahkan nggak gampang depresi gitu. Dengan apa namanya, belajar tadi ya, harapannya mencapai 3 itu tadi ya, menjadikan solusi, terus membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan, dan jadi bekal kita agar tidak gampang goyah gitu. Nah dari sini kita belajar bukan cuman buat nilai aja gitu ya, bukan buat ikut-ikutan tren aja gitu, tapi harapannya bisa buat survive gitu ya, memenangkan hidup ini dengan nilai kebenaran. Karena di dunia ini tuh keras Kak gitu ya, kita nggak bisa hidup jadi generasi yang letoy gitu, nggak gampang baper dan gampang ke bawah arus gitu. Ada AI sekalipun gitu, itu hanya alat yang menentukan tuh tetap isi kepala kita gitu ya. Yang menggunakan teknologi ya
digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Itu tuh yang apa sih menentukan tuh isi kepala kita. Jadi yuk kita sama-sama jaga diri, perbaiki adab, kuatkan iman, kritis itu ya gitu ya harus, tapi tetap pakai ilmu dan akhlaknya gitu. Belajar, banyak membaca, dan jangan joget-joget TikTok terus gitu ya. Dan yang paling penting, jangan pernah lepasin Islam dari hidup kita gitu. Karena Islam tuh nggak cuman sekedar agama ritual aja gitu ya, yang ngajarin sholat, ngajarin puasa, dan itu nggak cuman sampai cukup di situ. Ternyata Islam itu tuh adalah sebuah sistem kehidupan, yaitu apa namanya, mengajarkan gitu ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun negara bahkan gitu ya. Jadi Islam itu sebuah sistem kehidupan sebagai way of life kita, sebagai jalan hidup kita gitu. Dan pendidikan yang Islami itu bukan cuman sekedar pelajaran PAI aja gitu ya di sekolah, tapi cara membentuk manusia yang seutuhnya, yang akliyah dan nafsiyahnya itu Islami, atau pola pikir dan pola sikapnya itu sesuai Islam gitu. Jadi semoga kita jadi bagian dari perubahan itu ya teman-teman. Amin. Wah, Masya Allah nih Kak, satu persatu tabir-tabir gelap ini menemui titiknya, dan semoga lekas diberikan cahaya solusi ya terkait terutama di bidang pendidikan ini ya Kak ya. Semoga segera menemukan solusinya. Tapi solusinya apa? Tadi sudah di-spill ya sama Kak Rifda. Satu-satunya solusinya adalah menerapkan apa tadi? Islam secara kafah. Karena 3 pilar tadi ya Kak ya, itu harus saling support, dan yang bisa mengaplikasikannya secara 100% otomatis biar kita menemukan solusi yang solutif itu tadi ya, kita harus menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah Kak Rifda, kita udah masuk ke sesi diskusi nih Kak. Aku mau lihat dulu nih kolom komentarnya, ada yang bertanya apa enggak nih. Nah, Sobat Siput yang punya pertanyaan boleh ya diketik di kolom komentarnya, atau mungkin mau sharing-sharing testimoninya, atau mau berbagi pengalamannya, boleh banget. Aku bacakan nanti ya. Oke, aku scroll dulu naik, siapa tahu ada pertanyaan yang terlewat. Ada juga yang komentar nih, peran negara juga butuh banget. Kalau yang melakukan kriminalitas itu kan nggak bisa dinasehati doang kan, butuh disanksi. Iya, dinasehatin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya Kak Rifda ya. Iya, iya itu. Nah ada Kak Syah Arusdi nih, sayangnya kalau 3 pilar itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada peran pemerintah yang masif dan mendukung juga. Iya makanya ini PR kita nih sebagai generasi emas katanya, jangan generasi ada C-nya depannya, cemas. Ada juga dari Kak Septi nih, Islam yang komprehensif membangun peradaban mulai dari pondasinya. Semakin cinta dengan Islam, Masya Allah. Bangga ya jadi seorang muslim ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Belum ada yang bertanya ya Kak ya. Ada juga dari Kak Siti _Ummu_Hana. Kadang nggak masuk tapi mental Kak. Gimana maksudnya nih Kak Siti? Kadang nggak masuk tapi mental. Gimana Kak Rifda? Itu tadi kayaknya yang pas dinasehatin itu loh Kak, yang masuk kuping kanan, tapi justru malah mental gitu. Bukannya masuk malah mental. Oh iya, berarti nyambung yang tadi nggak masuk tapi mental, nggak cuman kadang Kak, nggak masuk sama sekali, mental semua. Nah, ada juga ini tips dari aku biar gak jadi korban pelecehan dan lain-lain. Pokoknya jangan jadi penakut, kudu berani nolak ajakan yang aneh-aneh. Pokoknya fokus belajar dan mengoptimasi potensi diri. Iya bener banget nih. Ada tips dari Kak Ani_i.m, boleh ya dicatat Sobat Siput semua. Jangan jadi penakut, pengen perempuan terus takut, terus malu-malu mau, jangan ya. Jangan ya deh ya, jangan ya guys ya. Ada juga dari Kak Sri Dayanti,
Dengan banyaknya kasus kriminalitas yang menjamah para siswa, menurut kakak masih ada harapan nggak sih ke Gen Z dan Gen di bawah kita? Nih ada pertanyaan nih Kak Ida, dari Kak Sri Dayanti, ada satu pertanyaan. Kemudian dari Kak Syahna Rusdi, Kak kita sudah menjaga pakai pakaian tertutup, tapi suka sedih banget masih ada aja oknum catcalling ya, padahal tenaga catcalling padahal tenaga pendidik. Nah ini dia, jangan takut untuk menolak gitu ya Kak, meskipun ya namanya aja kayaknya dalam hal yang seperti itu ya, kita berhak untuk menolak ya Kak. Kak Septi juga nih, jangan jadi yes man atau yes woman, kudu punya prinsip yang benar. Nah ini setuju banget nih sama Kak Septi. Jadi Kak Syahna Rusdi, jangan jadi yes woman ya Kak ya, harus dipikir lagi apa ajakannya benar apa enggak gitu ya. Nah Kak Rida, ini ada satu pertanyaan ya Kak, dari Kak Sri Dayanti underscore. Dengan banyaknya kasus kriminalitas yang menjamah para siswa, menurut kakak masih ada harapan nggak sih ke Gen Z dan Gen di bawah kita? Kan Kak Rida. Ya, oke. Mungkin masih ada harapan gitu ya, asal kita tuh mau berubah gitu, mau belajar gitu. Mau belajar, kalau tadi kan solusinya Islam ya, berarti belajarnya belajar Islam gitu. Memahamkan dari generasi kita gitu, karena kita tuh masih apa ya, yang menguasai dunia ini kan masih Gen Z gitu ya. Terus apa namanya? Di bawah generasi-generasi di bawah kita tuh harus menyadarkan gitu, menyadarkan bahwa Islam tuh solusi gitu. Jadi kita harus belajar dan mau berubah gitu. Malah harusnya itu saatnya Gen Z itu memperbaiki gitu ya, memperbaiki pendidikan gitu. Dengan tadi ya mungkin dari langkahnya itu belajar dulu, belajar Islam gitu. Karena tadi ya solusinya Islam, jadi kita harus mempelajari Islam dulu gitu, Islam kafah gitu, secara menyeluruh. Jadi nggak cuman belajar di sekolah aja, di mata pelajaran PAI aja gitu, tapi harus ada pelajaran tambahan gitu ya di luar sekolah gitu ya, dengan mengkaji Islam secara kafah gitu. Justru malah harusnya saat ketika kita apa sih namanya melihat bahwa pendidikan hari ini rusak ya, berarti harusnya generasi hari ini itu harus memperbaiki agar generasi-generasi ke bawahnya itu tidak mengalami itu gitu, dan Ya, menyebarkan ide-ide Islam itu tadi ya, yaitu dengan belajar gitu. Jadi pelopor peradaban kayak gitu Kak. Mungkin itu iya, sih. iya betul banget. Jadi kita ini ya, generasi muda itu memang agent of change ya, agen perubahan gitu. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya Gen Z itu enggak semuanya buruk, kita itu jadi jenius, kritis, bahkan ambisius ya kan. Jadi kita tinggal asah aja. Tadi Kak Rida sudah menyampaikan bahwasanya nggak cuma belajar PAI di sekolah aja, harus ngaji Islam lagi, ngaji Islam kafah yang tentunya itu. Nah mungkin ada sedikit yang bingung Kak, ya aku pengen ngaji Islam kafah di mana dong? Boleh ke Instagramnya di nanti DM aja di sini nih, aku pengen ngaji Islam kafah, insya Allah akan kenalin sama kecil lain, siapa tahu ini domisilinya sama kayak yang pengen ngaji Islam kafah, kan lumayan dapat bonus temen teman istiqomah gitu. Ada juga yang uh, ada yang saat ini jadi pelopor peradaban, jadi peradaban Malang. Insya Allah, setuju banget. Seneng deh. Kok cuma ada satu pertanyaan nih, aku harapannya semoga yang lain itu sudah paham, bahkan mungkin kayak gitu ya, oh ternyata ada penjelasan runutnya nih juga dari Kak Rifda, kan ada not-notnya gitu ya, kemudian dijadikan di tag di Instagramnya, di repost sama Mimin. Insya Allah ya teman-teman, booster iman dan juga ya perihal pendidikan dan juga ya. Nah biasanya nih kita lagi seru kayak gini nih, sayang sangat terbatas. Kita harus
Jadi jazakillah khair yang sudah berkenan untuk sharing ilmunya dan aku di sini. Iya. Iya, ini ada yang tanya nih Kak, ngaji Islam kafah gimana Kak maksudnya? Ngaji Islam kafah gimana? Jadi ngaji Islam kafah itu kan menyeluruh gitu ya. Kalau kita hari ini mungkin di luar sana mengiranya Islam itu tuh cuman sekedar agama ritual aja gitu, yang ngajarin sholat, yang ngajarin puasa, yang ngajarin ya ibadah-ibadah ritual aja gitu. Tapi sebenarnya Islam itu tuh nggak cuman berhenti sampai di situ aja gitu. Tapi Islam itu ternyata mengatur dari 3 dimensi gitu ya. Hablum minallah, hablum minan nafs, sama hablum minan nas gitu. Jadi Islam itu mengatur antara hubungan kita dengan Allah gitu ya, atau mencakup tadi ibadah, sholat, puasa dan sebagainya gitu, ibadah-ibadah lainnya gitu. Tapi Islam juga mencakup mengatur gitu ya, hablum minan nas, antara hubungan kita dengan dirinya sendiri gitu, mencakup contohnya itu kayak makanan, cara berpakaian, itu kan dengan diri kita sendiri. Dan Islam itu juga mengatur antara hubungan kita dengan manusia yang lain, contohnya tuh kayak sistem pendidikan kita hari ini itu tuh diatur juga gitu dalam Islam, atau juga sistem ekonomi, sistem sosial gitu. Jadi ya harus Islam, ngaji Islam kafah ya ngaji belajar Islam yang menyeluruh gitu. Jadi nggak cuman ibadah ritual aja gitu ya, tapi semuanya menyeluruh, karena Islam tuh nggak cuma ngatur ibadah aja gitu. Iya betul banget. Jadi kafah itu kita harus berislam secara 100%. Karena tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya Islam itu nggak cuman agama ritual, ada yang lainnya. Nah itu kayak bisa kita tahu pelajari kalau kita mengaji Islam kafah, cara menyeluruh. Gimana caranya? Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh langsung tadi DM Instagramnya sih. Nanti akan diarahkan sama Sobat Siput, karena aku sendirian berat, makanya berjalan bareng-bareng Sobat Siput yang lainnya. Dan Kak Rifda, sebelum kita tutup pada malam hari ini, ada nggak nih Kak dari Kak Rifda buat Sobat Siput? Ada nih mungkin dari aku, jangan salahkan generasi gitu ya jika mereka tumbuh dalam sistem yang salah. Kalau kita ingin hasil yang berbeda, kita harus mulai dari input yang benar gitu ya. Tadi mungkin aku jelasin tentang input. Terus Islam tuh punya sistem pendidikan yang membentuk pola pikir dan pola sikap, bukan sekedar ngisi kepala aja gitu, tapi menanamkan makna hidup. Itu mungkin Kak dari aku. Keren banget nih Kak. Ini jadi quote of the day. jadi keren banget. Aku mau quote juga nih buat semua. Hai Getty, aku istimewa dan syaratnya apa? Terus mencoba memahami yang menjadi kita sebagai wajib kita ilmu, apalagi kita cara menyeluruh. Imam Syafi'i berkata, jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung sakitnya. Insyaallah ya guys, pembahasan kita ini kita tidak termakan yang gampang menyerah dan keadaan. Semoga kita bisa dikembangkan Islamnya Allah dan diberi kesempatan untuk mencapai apa yang dan Rasul contohkan. Jadi bagi semua nih kita harus live, tapi it's okay, insya Allah kita akan ketemu lagi di live bulan depan. Jadi stay tune di konten ya, bulan depan kita akan ada bahasan yang menarik tentunya dengan Leli dan juga kakak-kakak Kinzip yang lain tentunya. Jazakumullah khair untuk semua yang sudah join live kita malam hari ini, yang telah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa diberi kemudahan sama Allah
untuk menerapkan apa yang kita dapatkan malam hari ini. Aku mewakili segenap tim Zip minta maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam memberikan konten-konten untuk Sobat Ziput semua, dan juga untuk mempersiapkan live kita malam hari ini mungkin masih kurang maksimal, mohon dimaafkan ya Sobat Ziput semua. Sampai jumpa bulan depan, Top. Kita tutup acara kita hari ini. Hai Chan, Hari ini cerita apa nih Solha? see you. Wassalamualaikum. Sampai jumpa bulan depan, Sobat Ziput.